شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibil ilahil alamin abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Assalamu alayki ya Fatimatuz Zahra alaiha salam. Assalamu alaikuma ya sibtai Nabi Rahmah Al-Hasan wal Husain alaihimas salam. Assalamu alaikum ya a'immatal huda al-ma'sumin alaihimus salam. Assalamu alayki ya Khadijatul Kubra. Salamullah alaiha. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah di hari ke-24 bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mudah-mudahan diberikan umur panjang untuk bertemu di bulan Ramadan tahun berikutnya. Di sini Al-Fakir akan berbicara, pertama ada 3 poin. Poin pertama berkenaan tentang Sayyidah Khadijatul Kubra. Tema kali ini adalah berkenaan atau membahas yang berkaitan kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga harus mengetahui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijatul Kubra. Berbicara tentang sejarah Sayyidah Khadijatul Kubra, mungkin tidak banyak sejarah yang mengupas panjang lebar tentang sejarah hidup dari Sayyidah Khadijatul Kubra, Nisaul Alamin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan sekitar tahun 556, ada juga mengatakan 565 miladi Masehi. Kalau hijrah sekitar 68 qablal hijrah, sekitar demikian. Itu masih ada perbedaan pendapat tentang sejarah kelahirannya. Kalau kita melihat kedua orang tua dari Sayyidah Khadijatul Kubra berasal dari suku Quraisy, sama dengan suku Rasulullah yaitu Quraisy. Khadijatul Kubra demikian juga yaitu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzi bin Qusay bin Kilab. Keturunan Sayyidah Khadijah ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau satu kakek bertemu di kakek keempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu darah, bertemunya sekitar di Qusay bin Kilab. Nah, itu satu kakek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibu dari Sayyidah Khadijah adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asom. Nah, itu ibu. Jadi Fatimah namanya pun nama bangsa Arab. Fatimah dari ibu
Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, Sayyidah Khadijah ini satu kakek dengan Rasulullah, berarti menandakan bahwa garis keturunan dari Sayyidah Khadijah itu adalah para pengikut dari agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat kakek Rasulullah yang keempat, Qusay bin Kilab, merupakan salah satu dari pengikut agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun kapan Sayyidah Khadijah? Kenapa Ana membahas tentang Sayyidah Khadijatul Kubra? Karena kita harus mengetahui istri Rasulullah yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi tidak menikah dengan wanita lain setelah wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Menikahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi itu ada yang mengatakan, kalau kita buka sejarah, umurnya ada yang mengatakan 21 tahun umur Rasulullah, ada yang mengatakan 24 tahun, tapi al-masyhur mayoritas ulama atau sejarah mengatakan 25 tahun umur Rasulullah. Adapun Sayyidah Khadijatul Kubra, kalau kita melihat dari sejarah ahli sunnah wal jamaah, Sayyidah Khadijah Sallallahu Alaihi, dan bahkan di riwayat dikatakan mempunyai 2 orang anak dari masing-masing laki-laki yang telah dinikahi oleh Sayyidah Khadijatul Kubra. Itu adalah sejarah dari sejarah ahli sunnah di kitab-kitab ahli sunnah. Tapi sejarah ahlul bait, sejarah Imamiyah tidak demikian, menolak sejarah yang mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah Kubra itu telah menikah sebelum menikah dengan Rasulullah. Sejarah Ahlul Bait menolak. Bahkan dikatakan Sayyidah Khadijah belum pernah menikah sama sekali. Belum pernah menikah sama sekali kepada laki manapun. Berdasarkan apa Sayyidah Khadijah ini belum menikah? Nah, di sini ada sejarah yang mengatakan Waraqah bin Nawfal. Meskipun Waraqah bin Nawfal ini menurut sejarah Ahlul Bait ada yang bilang fiktif, dongeng. Beliau ini dongeng, tapi di sejarah ahli sunnah dia juga seorang yang terkenal. Waraqah bin Nawfal ini ada paman dari Sayyidah Khadijah. Jadi Waraqah bin Nawfal adalah paman dari Sayyidah Khadijah. Satu kakek dengan ayahnya itu bertemu di Qusay bin Kilab itu di Asad. Jadi kalau kita lihat, jadi Waraqah bin Nawfal bin Asad bertemu. Nah, Waraqah adalah diriwayatkan sebagai paman dari Sayyidah Khadijah. Nah, berdasarkan apa Sayyidah Khadijah ini tidak menikah dengan laki-laki sebelumnya itu sebelum Rasulullah, berdasarkan ikhbar, berita dari Waraqah bin Nawfal. Jadi di sejarah dikatakan Waraqah bin Nawfal ini seorang atba dinil Ibrahim, seorang pengikut dari agama Nabi Ibrahim. Bahkan dia dikatakan sebagai penulis dari hukum-hukum atau ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim dengan bahasa Ibrani. Itu Waraqah bin Nawfal. Tapi meskipun sebagian dari ulama Ahlul Bait mengatakan fiktif. Kalau kita lihat di website dari Mabhas Aqaidiyah itu, mereka menolak. Ada seorang ulama yang mengatakan ini adalah di sejarah Rasul A'zam pun milik Ahlul Bait, menolak tentang Waraqah bin Nawfal ini. Tapi di mayoritas sejarah dikatakan, bahkan di Baihaqi, di sejarah mereka juga yang terkenal, dikatakan bahwa Waraqah ini adalah seorang pengikut agama Nabiullah Ibrahim. Nah, sebab berita yang disampaikan oleh Waraqah bin Nawfal inilah Sayyidah Khadijatul Kubra itu menolak lamaran-lamaran dari pemuka-pemuka kaum Quraisy dan para saudagar-saudagar Arab pada saat itu. Sayyidah Khadijah ini terkenal
di kalangan Nisaul Arab, di kalangan apa? Wanita-wanita Arab pada saat itu. Terkenal dengan apa? Akhlaknya. Akhlaknya, meskipun pada saat itu Nabi Muhammad belum melaksanakan tablignya, belum menyampaikan pesan-pesannya sebagai nabi, tapi apa? Sayyidah Khadijah telah memiliki akhlak yang mulia sehingga Sayyidah Khadijah itu diberi julukan oleh Nisaul Arab pada saat itu dengan At-Tahirah. At-Tahirah itu maksudnya bukan seperti julukan Sayyidah Fatimah Zahra At-Tahirah, tapi At-Tahirah di kalangan bangsa Arab pada saat itu At-Tahirah adalah wanita yang mulia yang tidak pernah ikut misalkan apa, hura-hura atau foya-foya, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Pada saat itu kan apa, perempuan-perempuan Arab sebelum Nabi menyampaikan pesannya, sebelum Nabi diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi Nabi, itu wanita-wanita Arab banyak yang apa, menari, menyanyi. Di mana? Di rumah Abu Lahab, yaitu di rumah Abu Lahab yang dikepalai oleh istrinya Abu Lahab, yaitu Ummul Jamil, dikepalai oleh dia berfoya-foya. Nah, Sayyidah Khadijah tidak pernah ikut sama sekali dalam acara-acara demikian. Wanita-wanita Arab, sehingga itu Sayyidah Khadijah terkenal di kalangan bangsa Arab itu dengan sebutan At-Tahirah, wanita yang mempunyai akhlak yang mulia. Bukan hanya di situ saja, Sayyidah Khadijah juga merupakan apa, seorang pedagang, seorang wanita yang cantik, pedagang dan akhlaknya yang mulia. Itu sebelum Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah. Dia mempunyai karisma di kalangan Arab, terutama di hadapan wanita-wanita Arab pada saat itu. Nah, Waraqah bin Naufal ini sempat menyampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah, kelak kamu nanti akan memiliki suami, seorang utusan dari Tuhan sebagai utusan terakhir di zaman ini. Dan dia tidak memiliki apa-apa. Dan wanita itu adalah wanita yang kaya dan dia akan menyerahkan seluruh hidup dan kekayaannya itu untuknya. Nah, itu Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Sayyidah Khadijah, dan dia berdasarkan dari ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim, pesan-pesan itu. Karena itulah Sayyidah Khadijah selalu menolak lamaran-lamaran pemuka-pemuka Quraisy atau saudagar-saudagar Quraisy pada saat itu yang kaya-kaya. Karena itu orang-orang perempuan-perempuan bangsa Arab pada saat itu mencemooh Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah. Kau nikahi seorang yang yatim, seorang yang miskin, sedangkan kau menolak saudagar-saudagar Quraisy, kepala-kepala suku yang kaya. Kau tolak mereka semua. Dicemooh oleh wanita-wanita Quraisy. Nah, itu kalau kita telusuri sejarah penolak Khadijah Al-Kubra itu sebenarnya belum menikah dengan laki-laki manapun. Jadi diriwayatkan Sayyidah Khadijah itu adalah masih perawan dan belum berstatus janda sebagaimana yang diriwayatkan oleh kitab-kitab ahli sunnah. Nah, bedanya hanya di situ. Ahlul Bait menolak. Ahlul Bait menolak bahwa Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang ada. Tapi ahli sunnah mengatakan Waraqah bin Naufal ini ada. Tapi Ahlul Bait mengatakan juga bahwa Sayyidah Khadijah ini menikah dalam keadaan perawan dan berumur, bahkan umurnya menurut mayoritas dari sejarah Ahlul Bait, bahkan Baihaqi pun mengatakan umur Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah itu bukan 40 tahun, tapi 25 tahun. Berdasarkan apa? Berdasarkan kalau kita tarik garis dari dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika diangkat oleh Allah itu menjadi wahyu menempati
kedudukan kenabian Nabi Muhammad itu pada umur 40 tahun. Seperti itu. Umur wafatnya Sayyidah Khadijah itu ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Tapi Baihaqi di dalam kitab sejarahnya mengatakan 50 tahun. 50 tahun. Nah, Rasulullah menikah pada umur 25 tahun. Jadi 15 tahun sebelum diangkatnya Muhammad sebagai Nabi. Nah, Sayyidah Khadijah mengarungi kehidupan bersama Nabi itu selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Jadi seandainya sebagai Baihaqi mengatakan 50 tahun umur dari Khadijah ketika wafat, berarti apa? Khadijah menikah itu pada umur 25 tahun, bukan 40 tahun. Karena apa? Sayyidah Khadijah mengarungi kehidupan bersama Nabi ini selama 25 tahun. 15 tahun. Jadi 15 tahun itu belum diangkat menjadi nabi, lalu setelah itu 10 tahunnya menjelang ke wafatnya 10 tahunnya kemudian dia hidup bersama Muhammad dalam keadaan statusnya menjadi seorang nabi. Nah, itu sejarah. Adapun ikhtilaf itu memang ada yang mengatakan Sayyidah Khadijah berumur 25, 28, 30, ada yang mengatakan 35, bahkan ada yang mengatakan 44 dan 46 tahun dalam sejarah umur dari Sayyidah Khadijah. Tapi itu semua ditolak. Mayoritas sejarah tarikh Ahlul Bait itu mengatakan 25 tahun dan dalam keadaan dia masih perawan, belum berstatus janda. Itu Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, kalau anak juga demikian. Anak yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah itu ada ikhtilaf juga. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, tapi ada di sejarah ditertulis adalah 6. 2 adalah 2 laki-laki, 4 adalah perempuan. 2 laki-laki itu Qasim dan Abdullah, adapun Ibrahim itu ada yang mengatakan juga Rasulullah mempunyai anak namanya Ibrahim. Tapi itu ada yang mengatakan itu anak Sayyidah Khadijah dari laki-laki sebelum Rasulullah. Tapi ini tidak masyhur pendapatnya. Tapi yang masyhur adalah 6. 2 adalah laki-laki Qasim dan Abdullah, 4 adalah perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum dan Fatimatu Zahra alaihassalam. Nah, itu adalah anak Rasulullah yang dilahirkan melalui rahim Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, perjalanan Rasulullah ketika akan menikah dengan Rasulullah, Khadijah akan menikah dengan Rasulullah itu banyak sekali ceritanya. Ceritanya itu sangat mengharukan dan sangat sedih kalau kita lihat karena ketulusan dari Sayyidah Khadijatul Kubra. Ketika itu saya diawali dengan Sayyidah Khadijah ketika ingin pada tahun di zaman dahulu kan ada tahun seperti waktu pedagang-pedagang ini akan mulai untuk pergi berdagang, itu ada waktunya. Nah, ketika kabilah-kabilah ini sudah siap untuk pergi ke Syam menjajakan dagangan mereka, pergi menuju Syam, Sayyidah Khadijah masih kebingungan. Barang dagangannya ini akan dibawa oleh siapa? Dia mempunyai seorang pembantu budak yang bernama Maisarah. Maisarah seorang laki-laki ya. Dia mempunyai seorang pembantu budak yang bernama Maisarah. Nah, Sayyidah Khadijah bingung dia. Barang dagangannya ini akan diamanatkan kepada siapa? Bingung. Terdengar oleh Abu Thalib. Abu Thalib pada waktu itu mendengar kebingungan Sayyidah Khadijah ini, mencari seorang yang bisa diamanati, dipercaya untuk membawa barang dagangannya. Lalu disamparilah
Sayyidah Khadijah ini oleh Abu Thalib dan diajukanlah Sayyidina Muhammad atau Rasulullah ini kepada Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah pun menerima dengan secepat, dengan marhaban, istilahnya dengan lapang dada, karena Sayyidah Khadijah sudah mendengar kisah-kisah akhlak dari masa-masa kecil hingga masa mudanya Rasulullah ini. Sayyidah Khadijah sudah mendengar, sehingga diserahkan. Lalu diserahkan seluruh hartanya kepada dagangannya ini kepada Nabi Muhammad, dan di situ juga Sayyidah Khadijah menyuruh Maisarah untuk menemani Muhammad untuk pergi membawa barang dagangannya. Nah, setelah kembali dari Syam, Maisarah dipanggil oleh Sayyidah Khadijah. Dipanggil, "Wahai Maisarah, bagaimana perjalananmu dengan Muhammad?" Diceritakan, "Ya Sayyidati," katanya, "wahai tuanku, ya Sayyidati, wahai tuanku, aku tidak sanggup untuk menceritakan kemuliaan akhlak pemuda ini. Begitu mulianya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di luar dari jangkauanku untuk aku ceritakan. Sangat mulia pergaulannya, ramah tamahnya dengan pembeli, dan aku tidak sanggup untuk menceritakan akhlaknya." Lalu Sayyidah Khadijah, "Cukup kalau begitu. Hari ini juga engkau aku bebaskan bersama anak-anakmu dan bersama istrimu," kata Sayyidah Khadijah. Dibebaskan Maisarah bersama keluarganya dan diberikan bekal, harta untuk dia memulai hidup baru. Dia dibebaskan. Lalu dipanggillah Muhammad oleh Sayyidah Khadijah, "Wahai Muhammad, ya Sayyidi, wahai Muhammad, bagaimana perjalananmu?" Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah perjalanannya, jual belinya, apa yang harus dijual dan apa yang harus dibeli, diceritakan semua. Disitulah Sayyidah Khadijah mulai terpikat atau mulai menyaksikan secara langsung diri Rasulullah SAW. Dalam hatinya dia berkata, "Tidak pernah aku melihat manusia sesempurna ini," kata Sayyidah Khadijah. "Tidak pernah aku melihat sesempurna manusia sepanjang zaman, terutama pada zaman sekarang, tidak pernah." Disitulah mulai Sayyidah Khadijah memberanikan diri, dan dia mulai teringat pesan dari pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal, yang dijanjikan bahwa kelak ada wanita Quraisy yang kaya yang akan menjadi suami utusan Tuhan terakhir di akhir zaman ini. Teringat di situ, dan lalu setelah itu Rasulullah pun kembali, dan di situ terpikat hati Sayyidah Khadijah. Langsung keinginannya itu disampaikan oleh Sofia. Sofia ini adalah bibi dari Rasulullah. Dia terpikat dan dia langsung meminang. Sayyidah Khadijah yang meminang, yang meminta Rasulullah, bukan Rasulullah yang meminta Sayyidah Khadijah. Tersebar kabar di kalangan Bani Hashim dan di kalangan kaum Quraisy. Lalu Sofia pun ingin memastikan benar tidak berita ini Khadijah itu ingin meminang atau meminta Rasulullah, dan dikunjungi, ditanya, "Benar, wahai Sofia, aku sungguh-sungguh sampaikan kepada paman-pamanmu bahwa aku yang meminang, aku yang meminta Rasulullah, dan aku yang akan memberikan mahar, aku yang akan menyuplai kekayaanku untuk Rasulullah." Bahkan di situ, di sini bukan mahar berarti mahar yang untuk perkawinan, bukannya. Jadi di riwayat dikatakan Sayyidah Khadijah itu memberikan hadiah sebesar 4.000 dinar kepada Rasulullah melalui Waraqah bin Nawfal. Di riwayat seperti itu. 4.000 dinar ini, kata Sayyidah Khadijah, aku hadiahkan untuk Rasulullah, untuk Muhammad, dan digunakan untuk apa saja terserah. Aku telah menghadiahkan 4.000 dinar. Seperti itu. Bahkan dia mengatakan, "Dan aku telah mengabdikan diriku dan aku telah menyerahkan seluruh yang aku miliki, baik harta atau jiwaku untuk Muhammad," katanya. Itu keteguhan
jatuh hatinya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Nah, mendengar cerita Mendengar cerita yang disampaikan oleh Sofia ini bahwa Khadijah menyuruh Sofia untuk menyampaikan kepada paman-paman Nabi. Lalu Abu Thalib pun mendengarnya dan Abu Thalib segera memakaikan pakaian yang sangat indah kepada Rasulullah dan mengalungkan pedang dan menaikkan di atas kuda dan membawa ke rumah Sayyidah Khadijah. Dan sampai di situ dikatakan dalam sebuah kitab dikatakan di sini, ya Huwailid katanya, ketika sampai di rumah Khadijah dan bertemu dengan keluarga besar dari Khadijah, yaitu ayahnya. Di hadapan ayahnya Abu Thalib berkata apa? Ya Huwailid, ma ji'na illa lihajah. Aku tidak datang ke sini kecuali untuk satu keperluan. Wa anta ta'lam kurbuna minkum wa nahnu fi hadzal haram ibnan abun wahid katanya. Dan kau sudah tahu kedekatan kita, kedekatan kami dengan kalian gitu. Bahwa kita ini satu kakek katanya. Kita ini satu kakek, kan satu garis keturunan bertemu di kakek yang keempat dan kelima. Kakeknya Khadijah dengan kakek Rasulullah. Ibnan Abun Wahid. Wa qad ji'na khatibin ibnata, kami datang ingin meminang anakmu wahai Huwailid, yaitu Khadijah, li sayyidina, untuk Muhammad, yaitu untuk Rasulullah, kata Abu Thalib. Lalu apa yang dijawab oleh Huwailid? Huwailid berkata, Wamanil khatib minka waman mahtub wamanil mahtubah minni. Siapa yang meminang dan siapa yang dipinang? Bingung Huwailid. Huwailid kan sebenarnya sudah mendengar anaknya yang menginginkan Rasulullah, yang meminang Rasulullah. Siapa yang meminang? Sebenarnya siapa yang meminang, aku atau engkau? Kata Huwailid. Lalu apa jawab Abu Thalib? Faqala Abu Thalib, al-khatib minna Muhammad ibn Ahi. Yang meminang adalah kami, yaitu Muhammad, anak dari saudaraku. Wal mahtuba, yang dipinang adalah Khadijah. Faqala Huwailid, lalu Huwailid, ayah dari Khadijah berkata, wallahi innal kifayah wa antum azzu khalq alaina. Demi Allah, sesungguhnya kalian ini adalah keluarga yang termulia. Kalian ini adalah orang-orang yang mulia. Kalian ini adalah orang-orang yang mulia. Huwailid sudah mengetahui, ayahnya Khadijah, bahwa mereka ini adalah Abu Thalib, adalah bangsawan keluarga-keluarga yang mulia. Dan yang dibawanya adalah sebagai nabi terakhir. Ayahnya Khadijah sudah mengetahui. Karena itu dikatakan bahwa Khadijah itu telah menghadiahkan harta sebanyak 4.000 dinar. Dan terserah Rasulullah ingin menggunakan untuk apa saja, terutama untuk dakwahnya. Karena itu kita sering mendengar bahwa Khadijah itu berkorban dengan hartanya. Sebenarnya Sayyidah Khadijah bukan dengan hartanya saja, jiwanya pun telah dikorbankan. Ketika orang-orang Arab mengucilkan dia ketika dia menikah dengan Muhammad, itu sudah menyakiti dirinya. Tapi dia tempuh. Ketika Rasulullah mulai dengan dakwah rahasia, siapa yang menerima dakwahnya kalau bukan Sayyidah Khadijah? Ketika Rasulullah memaparkan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib, tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu orang menolaknya pada dakwah-dakwah pertama, siapa yang menerima pertama kali kalau bukan Sayyidah Khadijah? Khadijah lah yang beriman pertama kali dengan kepemimpinan wilayah Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang yang lain kecuali yang sholat bersama Rasulullah, Ali di belakangnya siapa? Sayyidah Khadijah. Pengorbanan Sayyidah Khadijah itu bukan dengan harta saja. Kita mengetahui Khadijah adalah
Orang yang kaya, benar orang yang kaya. Tapi pengorbanan dia kepada Rasulullah sangat besar. Nah, itu adalah sekelumit tentang Sayyidah Khadijatul Kubra. Kita mengetahui siapa orang yang beriman, orang yang mengorbankan harta adalah khalifah awal, khalifah tsani, khalifah tsalits. Padahal tidak. Yang banyak mengorbankan harta untuk Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Kekayaan Sayyidah Khadijah melebihi dari kekayaan mereka. Pengorbanan Sayyidah Khadijah melebihi dari pengorbanan Abu Bakar, melebihi dari pengorbanan Umar, lebih. Semua orang menolak kecuali Sayyidah Khadijah yang menerima. Terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah sekelumit tentang kita berbicara Sayyidah Khadijatul Kubra atau kedudukan Sayyidah Khadijatul Kubra di sisi Rasulullah SAW. Ketika Sayyidah Khadijatul Kubra akan wafat, itu yang menggali kuburnya adalah Rasulullah. Rasulullah yang mendoakan sebelum Sayyidah Khadijah itu meninggal kuburannya. Rasulullah turun, bahkan di riwayat dikatakan selimut yang digunakan untuk kain kafan yang digunakan untuk menyelimuti, menutup tubuh Sayyidah Khadijah Kubra adalah dari selimut atau serban Rasulullah SAW. Karena kecintaan itu Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Tidak ada wanita dari istri-istri Nabi yang melekat di hatinya kecuali Sayyidah Khadijatul Kubra. Karena Rasulullah mengetahui. Jadi adapun orang yang mengatakan Sayyidah Khadijah berstatus janda atau bukan, itu sejarah. Tapi kalau kita tidak mengimani Sayyidah Khadijah yang telah berumur 40 tahun, tidak masalah. Tidak menjadi dosa. Kita tidak yakin Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun, tidak masalah, tidak dosa. Sejarah. Kita yakin kepada umur yang 25. Sejarah kan tidak mengakibatkan kita dosa kalau kita tidak yakin. Ikhtilaf saja. Tapi sejarah itulah yang menuntun kita untuk kita bisa cinta kepada Rasulullah. Untuk kita bisa cinta kepada keluarga Nabi. Dari mana kita bisa cinta kepada Rasulullah kalau bukan dari sejarah? Karena itu orang yang mengenal Ahlul Bait terkadang memang banyaknya dari pintu sejarah. Dibandingkan pintu fikih, pintu akidah. Tapi banyaknya dari sejarah. Karena sejarah harokah. Sejarah itu kan bergerak. Kehidupan ini kan sejarah. Tarikh ini sejarah. Cerita ini sejarah yang menjadi pedoman kita untuk hidup. Al-Quran 3/4-nya adalah isinya cerita. Al-Quranul Karim, kitab petunjuk, tapi isinya 3/4 dari Al-Quran itu sejarah. Nah, kalau kita tidak mempelajari sejarah, kita tidak akan bisa hidup di Indonesia. Dijajah 3,5 abad. Kalau kita belajar dari 3,5 abad itu akan maju, akan menjadi bangsa besar. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan cerita-cerita di dalam Al-Quran kan untuk apa? Untuk kita ibrah, untuk kita jadikan sebagai tuntunan untuk hidup kita. Nah, itu makom dari Sayyidah Khadijah Kubra. Kalau kita lihat dalam surat ini, ana tutup dengan surat An-Nur ayat 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nurus samawati mathala nurih kamishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujajatin az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyya wala gharbiyya. Ayat Al-Quran. Karena tutup ini adalah menggambarkan kedudukan Ahlul Bait
Nabi. Sayyidah Fatimah, anak dari Sayyidah Khadijah. Imam Ali, Al-Hasan wal Husain. Allah nurus samawat. Allah adalah cahaya langit. Masalah nuri, perumpamaan cahaya Allah itu diperumpamakan kepada ahlul bait Nabi. Apa? Kamishkatin fiha misbahun, seperti lampu lentera. Lampu lentera. Zaman dulu kan lampu lentera itu ada apa? Ada minyaknya, ada semprongnya, tengah-tengahnya itu lampu. Itu miskah. Al-misbahu fi zujajah, di dalam lampu itu, semprong itu, kalau kita bilang kaca itu, di dalam di tengahnya ada api yang menyinari. Az-zujajatu, lalu az-zujajatu ka'annahu kaukabun duriyun. Lalu apa? Semprong atau kacanya itulah yang menyinari. Tanpa itu kan cahayanya enggak menyebar dia. Adanya kaca itulah dia menyebar cahaya itu. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Yang mana api itu, sebab menyalanya api dari mana? Dari adanya minyak yang ditampung di bawahnya itu. Nah, perumpamaannya ini miskah itu diperumpamakan miskah. Lentera itu diperumpamakan seperti Fatimahuz Zahra alaihassalam. Lalu apa? Az-zujat. Kaca tadi yang menyinari sekitarnya itu diperumpamakan dengan Al-Hasan wal Husain. Adapun lampu yang di tengahnya itu diperumpamakan adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Semuanya ini tidak akan bersinar kecuali adanya apa? Minyak. Adanya bahan bakar. Bahan bakar atau minyak ini diperumpamakan adalah Rasulullah. Semua cahaya itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua bersumber dari Rasulullah, dan cahaya Rasulullah adalah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 35, untuk siapa kalau bukan untuk mereka? Apakah ada manusia selain mereka yang mulia di muka bumi ini? Tidak ada. Siapa? Perumpamaan ini diperuntukkan untuk siapa? Allah nurus samawat masala nuri. Perumpamaan masala nuri, masal. Perumpamaan cahaya itu kami. Apakah Allah ketika menggambarkan Al-Quran itu kan ada apa? Ada tafsirannya. Ketika Allah memberikan perumpamaan ini, apakah perumpamaan ini langsung diperumpamakan seperti lampu itu saja? Kan tidak. Ini adalah gambaran kedudukan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semuanya bermuara dari Rasulullah dan Sayyidah Khadijatul Kubra. Karena itu ketika Sayyidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, sebelum dilahirkan Sayyidah Fatimah, kan sudah ikhwan akhwat sering dengar apa yang diberikan oleh Allah, yaitu buah apel. Yang mana apel itu terbelah dua. Ketika diberikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah mendekap apel itu di dadanya. Ketika Jibril mengatakan, Allah memberikan salam untuk dimakan apel itu, Rasulullah membelah, dan di tengah dari buah apel itu memancarkan cahaya. Itulah adalah cahaya Sayyidah Fatimah yang Rasulullah lalu apel itu makan, dan cahaya itu berada di Rasulullah, dan lalu setelah itu berpindah kepada Sayyidah Khadijatul Kubra. Inilah manusia-manusia yang mulia. Tidak mungkin kita mendustakan ahlul bait Nabi. Karena itu banyak orang kadang orang kenapa kok tidak mengetahui mereka ahlul bait? Jangan disalahkan orang-orang awam kan gitu. Mereka nggak tahu, yang disalahkan siapa? Ya ustadz-ustadznya yang mereka bertakiah tidak mau menyampaikan keutamaan ahlul bait. Orang awam tidak tahu ketika dikatakan ini adalah ayat untuk ahlul bait.
untuk Sayyidah Fatimah, untuk Imam Ali, untuk Al-Hasan wal Husain. Yang disalahkan adalah ulamanya, para dai-dai yang tidak mau menyampaikan. Karena itu kalau taqiyah dalam hal menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait itu diharamkan. Apalagi tentang kedudukan maqam imamah Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah yang mungkin sedikit dari kedudukan Khadijatul Kubra di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kecintaan oleh Allah, ditanamkan mahabbah kita itu bukan hanya sebatas lisan, tapi juga lebih dari itu, yaitu amal. Kecintaan tanpa amal adalah hal yang semu atau hal yang akan menguap begitu saja. Mudah-mudahan kita juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, apalagi kita telah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kaki-kaki kita, hati-hati kita, terutama anak-anak keturunan kita diberikan keimanan, kecintaan kepada Ahlul Bait. Ini saja mungkin yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.